Revolusi sedang bangkit. Lebih dari 80% perwira memihak Zhang Yuxia. PKC, Partai Komunis China, kehilangan kendali atas militer. Faksi-faksi mulai bertindak. Ketegangan militer dan perang saudara faksi internal di dalam PKC terus meningkat. Meskipun PKC mencoba menyembunyikan semua informasi dari dunia luar, aktivitas militer yang tidak biasa telah ditangkap oleh warga dan suasana saat ini di China tidak berbeda dengan masa perang. Sebuah video yang diunggah oleh netizen mengirimkan gelombang kejutan melalui opini publik. Rekaman itu menunjukkan ratusan tentara berkumpul di stasiun kereta api barat Beijing. Mereka membawa ransel berat, yang jelas bukan bagasi pribadi biasa, melainkan perlengkapan lapangan. Di dalam ruang tunggu, beberapa tentara mengantre untuk membeli makanan, sementara yang lain duduk dan makan di tempat. Seluruh adegan terungkap di ruang publik sipil dengan tentara yang mengenakan ekspresi tegang, diam, dan sangat waspada. Sangat jarang bagi sejumlah besar pasukan untuk berkumpul, menunggu, dan melakukan aktivitas sehari-hari di dalam stasiun kereta api sipil. Adegan semacam ini biasanya muncul hanya selama mobilisasi darurat, pengerahan tidak teratur, atau pergerakan pasukan non-standar, dan tidak menyerupai latihan militer rutin. Pada tanggal 3 Februari video lain yang diposting oleh seorang netizen di Kuantung semakin memperkuat kecurigaan. Rekaman itu menunjukkan beberapa kendaraan transportasi militer besar memasuki kota. Memimpin konvoi adalah truk transportasi logistik standar PLA, Tentara Pembebasan Rakyat, yang biasanya digunakan untuk memindahkan pasukan, peralatan, atau berfungsi sebagai platform komando. Di tengah konvoi, beberapa kendaraan tempur lapis baja beroda 8x8 muncul, bergerak dengan kecepatan tinggi dalam formasi taktis yang ketat. Di bagian belakang terdapat trailer multi-axle besar dengan badan panjang dan 6 hingga 8 roda yang tertutup sepenuhnya. Karakteristik mereka sangat cocok dengan truk transportasi berat seri Dongfang Eki, yang umum digunakan untuk membawa peluncur rudal seri DF jarak pendek, atau peralatan teknik militer utama. Pada hari yang sama, seorang netizen berkomentar, baik di jalan raya maupun jalan nasional, kendaraan militer ada di mana-mana. Apakah perang akan pecah? Rekaman itu diambil sebelum fajar, menunjukkan konvoi yang membentang beberapa kilometer dengan deru mesin dan gesekan roda rantai yang merobek kesunyian malam. Sejak akhir Januari, video serupa telah membanjiri platform media sosial luar negeri, mengungkapkan gelombang mobilisasi militer yang tenang namun berskala besar di seluruh China, dari Beijing hingga perbatasan timur laut, dari wilayah pesisir hingga China Selatan dan provinsi-provinsi Timur Tengah. Gambar peralatan berat yang bergerak di malam hari, jejak tank yang tertinggal di jalan-jalan kota, dan rotasi pasukan skala besar telah muncul dengan frekuensi dan kepadatan yang jauh melebihi tingkat kesiapan tempur normal. Pada saat yang sama, media resmi pemerintah tetap diam sepenuhnya. Pada tanggal 3 Februari pengguna platform X Sunoni Chen merilis informasi eksplosif. Meskipun Zhang Yuxia dan Liu Zhen telah ditempatkan di bawah penyelidikan dan pengawasan, pasukan yang setia kepada mereka, khususnya Angkatan Darat ke-11, telah bergerak untuk mengepung Beijing, berhadapan langsung dengan Biro Penjaga Pusat Xi Jinping dan polisi bersenjata. Beberapa tokoh sesepuh PKC dilaporkan bertindak sebagai mediator, karena menggerakkan pasukan tanpa otorisasi dari Komisi Militer Pusat adalah pelanggaran berat bagi unit yang sudah dikerahkan, tidak ada jalan kembali. Menurut sumber intelijen India dan analisis intelijen sumber terbuka, unit-unit ini telah ditempatkan pada kesiapan tempur tingkat 1, tingkat yang biasanya dicadangkan untuk keadaan darurat keamanan nasional yang ekstrim. Eskalasi ini terkait langsung dengan perombakan militer besar yang diumumkan pada tanggal 24 Januari ketika apa yang disebut kampanye anti-korupsi Xi Jinping secara resmi menghantam inti Komisi Militer Pusat. Jatuhnya Zhang Yuxia, sekutu militer lama Xi, menandakan bahwa pembersihan telah melewati garis merah internal yang kritis. Struktur komando puncak PLA sejak saat itu telah dikosongkan, menciptakan kekosongan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut pengungkapan internal, lebih dari 60% tentara biasa dan lebih dari 80% perwira bersimpati dengan dan mendukung Zhang Yuxia dan Liu Zhen, dua tokoh yang dianggap memiliki prestise yang hampir seperti dewa di dalam PLA namun di bawah tekanan kuat. Departemen Kerja Politik CMC telah memaksa semua personel militer untuk menulis janji setia dan laporan ideologis.
Meskipun banyak yang secara pribadi menentang Xi, militer telah didorong ke dalam keadaan bertahan hidup yang bermuka dua secara institusional. Perjuangan internal sekarang telah meningkat hingga tentara saling melaporkan satu sama lain, mengidentifikasi siapa yang bersimpati dengan yang. Seorang jenderal garis depan menyatakan dengan belak-belakan, "Jika Xi mengunjungi unit kami, saya menjamin saya akan melenyapkannya sendiri." Ini mencerminkan keputusasaan para komandan akar rumput yang percaya bahwa ketundukan menyebabkan kematian dalam diam, sementara perlawanan menyebabkan kematian yang berarti. Satu komentar yang beredar luas menyatakan 80% populasi China membenci Partai Komunis. Di delta Sungai Yangtze dan wilayah pesisir, jumlahnya mencapai 90%. Rakyat sudah berada di pihak kita. Satu percikan saja sudah cukup untuk membakar padang rumput. Selama satu unit melepaskan tembakan pertama, seluruh negeri akan berubah. Sejak 2023, PLA telah terjebak dalam keadaan pembersihan yang tak berkesudahan. Pada Juli tahun 2023, CMC meluncurkan penyelidikan terhadap korupsi pengadaan militer sejak tahun 2017. Awalnya menargetkan Li Shangfu dan Wei Fenghe. Pada akhir 2025, pembersihan menyebar ke faksi Xi sendiri, termasuk wakil ketua CMC He Weidong. Hari ini, dengan 2 juta tentara bersenjata nuklir yang kuat, PKC telah menundukkan seluruh struktur komandonya pada aturan teror politik yang secara efektif melumpuhkan tata kelola operasional yang nyata. Militer terkunci tetapi tidak stabil. Sistem sekarang menyerupai panci presto dengan tekanan yang terus meningkat. Bagaimana Xi Jinping menanggapi anomali ini akan menentukan secara langsung apakah ini hanyalah gempa politik sementara atau awal dari krisis struktural yang dalam. Kebenaran mungkin masih terkubur di bawah lapisan kerahasiaan, tetapi retakan yang sudah terlihat sudah lebih dari cukup untuk mengejutkan dunia.